Om Swastiastu, Om Anobadrah Kratau Yantu Wiswatah. Semoga ide-ide cahaya yang widi selalu terpancar untuk kita semua mendapatkan berkah, kesehatan, kekuatan, dan kesejahteraan. Kembali lagi bersama saya Sri Bagawan Sri Prada Baskara. Nampaknya ini sudah cukup lama, sudah hampir 2 bulan tidak ada video yang saya upload di channel Pasraman Bali Healing Spirit. Nah, saat ini ada satu topik yang sangat menarik sekali yang harus kita simak sehingga kita terbebas dari yang namanya penipuan-penipuan. Banyak sekali gaya-gaya, cara dan modus yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oleh orang-orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memahami tentang hidup ini yang sesungguhnya, apalagi memahami tentang Dharma. Nah, bagi Anda semua, pemirsa, jiwa-jiwa yang penuh dengan keindahan, yang penuh dengan kesadaran untuk terus naik kelas, untuk terus maju, sehingga harapan saya secara pribadi semoga selalu sehat di bawah pancaran sinar cahaya ide Sang Yang Dewasa, sehingga selalu melangkah di jalan kebenaran dan terbebas dari segala gangguan, hambatan, rintangan, atau hal-hal yang membuat diri kita menderita atau sengsara di dalam hidup ini. Ini satu pengalaman yang terjadi, yang dialami oleh beberapa klien atau masyarakat atau sisya bawana yang datang ke Pasraman Bali Healing Spirit menyampaikan bahwa dan ternyata ia kena tipu, ia dibohongi, ia dijadikan korban bagi orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, sehingga saat ini ada beberapa hal, tanda-tanda ketika Anda membutuhkan bantuan secara spiritual maupun kehidupan. Karena banyak sekali oknum-oknum yang kadang-kadang menggunakan teknik cara bagaimana orang beralasan atau berkedok spiritual dan juga menggunakan topeng agama untuk memberdayakan orang lain, untuk menipu, mendapatkan keuntungan dan finansial dari orang lain. Perlu juga kita sadari bahwa ketika kita mengalami yang namanya penderitaan atau terdorong oleh nafsu keinginan untuk mendapatkan sesuatu, sering sekali kita akan terjebak di jalan yang tidak tepat. Di jalan di mana membuat kita itu jadi tergelincir atau terjerumus atau tersesat. Nah, dari video-video yang sebelumnya sudah sering saya bahas, kalaupun kita salah, kita tersesat, kita tergelincir, itu adalah sebuah proses pembelajaran. Namun penting sekali kita meletakkan pengetahuan-pengetahuan dasar di dalam proses pembelajaran kita, di dalam langkah hidup kita, sehingga kita terhindar dari permasalahan atau penderitaan yang sama begitu-begitu saja. Kita sebagai manusia sering sekali digerakkan oleh 2 kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan penderitaan, kekuatan kesengsaraan, kekuatan di mana kita merasa sangat terpuruk. Inilah bagi orang-orang dan juga penipu-penipu di luar sana digunakan kesempatan karena menipu juga menggunakan yang namanya ilmu pengetahuan. Jadi ia akan masuk melalui ancaman-ancaman, masuk melalui ketakutan-ketakutan, bahkan ketika Anda tidak menggunakan apa yang ditawarkan oleh penipu tersebut, Anda akan mengalami sebuah penderitaan, kesengsaraan, keterpurukan, dan juga penderitaan. Perhatikan itu. Jadi yang pertama adalah menggunakan sakit atau permasalahan apa yang sedang Anda hadapi saat ini. Ketika Anda masuk kepada orang yang memang sudah disiapkan dirinya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih banyak di dalam diri Anda, nah disinilah jalan atau pintu masuk yang digunakan sehingga
Anda menjadi takut, Anda menjadi terjerumus, Anda menjadi terjebak dengan janji-janji yang berhubungan dengan permasalahan Anda sendiri. Itu. Kemudian yang kedua adalah menggunakan teknik seperti kenikmatan surga. Seperti membuat Anda misalnya Anda menjadi kaya. Nah, jadi ini seperti iming-iming, seperti reward. Karena sifat manusia yaitu dua. Yang pertama, bergerak atau termotivasi karena masalah yang sedang ia hadapi. Atau sakit yang sedang ia hadapi. Dan kemudian kedua, termotivasi dan bergerak karena kenikmatan, karena reward, karena hadiah, karena sesuatu yang indah di masa depan. Itu. Jadi kalau misalnya menemui orang yang ngotot atau terus melakukan tekanan pada diri Anda, misalnya Anda mengalami sakit asma, sakit jantung, atau asam urat, atau GERD, anxiety, dan bahkan penyakit kena santet, kena desti, kena teluh, kena guna-guna misalnya. Nah, orang ini yang menipu berkedok spiritual, ia akan menggunakan rasa sakit itu, rasa sakit yang Anda hadapi saat ini, itu dibesar-besarkan. Itu, sehingga Anda akan semakin takut, semakin menderita, semakin tertekan, sehingga Anda akan diminta untuk mentransfer uang. Mentransfer uang dengan jumlah tertentu, dan bahkan kadang-kadang ngotot banget. Ngotot sekali untuk ditransferin uang. Atau misalnya, kalau misalnya Anda memiliki keinginan untuk kaya, keinginan untuk mencapai sesuatu tertentu, nah orang tersebut juga, maksudnya orang yang sengaja akan menipu Anda, itu menggunakan yang namanya gambaran yang indah. Itu, gambaran yang indah. Nah, gambaran yang indah ini yang akan disampaikan kepada Anda bahwa apa yang menjadi harapan Anda, apa yang menjadi ekspektasi atas kehidupan diri Anda saat ini, dan itu yang akan diletakkan. Itu yang akan diletakkan sebagai motivasi bagi Anda sehingga Anda mau mengikuti apa sugesti ataupun harapan dari orang yang akan siap menipu Anda. Nah, itulah sebabnya kenapa Anda harus berhati-hati, harus menggunakan yang namanya rasa sejati, kemudian menggunakan logika, menggunakan pengalaman-pengalaman orang. Nah, saat ini mudah sekali kita untuk mendapatkan informasi-informasi yang bisa mendidik kita semua. Maka dari itu, usahakan segala sesuatu sebelum mengambil keputusan, jangan menggunakan keputusan yang sifatnya emosional, sifatnya terlalu materialistis, sifatnya yaitu nafsu, greedy, rakus. Itu terdorong. Kita semua punya sifat itu. Nah, ini yang harus dikelola. Ini yang harus kita manage dengan baik di dalam diri kita sendiri, sehingga kita terbebas dari yang namanya perilaku orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tidak bermoral, dan bahkan menggunakan kedok agama, spiritual, dan juga solusi bagi permasalahan yang Anda hadapi saat ini. Biasanya orang-orang yang melakukan kedok spiritual ataupun agama, bisa saja dia punya akun Instagram, Facebook, bahkan WordPress, yang biasanya gratisan. Karena orang-orang yang sengaja untuk menipu, dia biasanya tidak secara sungguh-sungguh membuat sesuatu. Artinya akunnya itu tidak terkelola dengan baik. Itu, akunnya tidak terkelola dengan baik, tidak termanage dengan baik, dan tidak punya yang namanya image yang bagus di dalam dunia sosial media. Kalaupun misalnya followernya banyak, jangan juga langsung percaya begitu saja. Penting sekali Anda mempelajari lebih detail, lebih dalam, sehingga Anda betul-betul mendapatkan sesuatu yang berkualitas. Terus kemudian
Biasanya ciri-cirinya, nah ini dia ciri-cirinya ketika Anda meminta bantuan atau jasa kepada orang yang Anda cari untuk membantu diri Anda, entah itu penyembuhan, entah itu pengobatan, entah itu konseling, entah itu terapi tentang permasalahan hidup, apapun itu. Biasanya dia menggunakan nomor rekening yang berbeda-beda, nomor rekening bank yang berbeda-beda. Kadang-kadang bisa ngaku bahwa nomor rekeningnya yang sebelumnya sudah diblokir atau kena tipu misalnya, bahkan mengatakan yang seperti itu. Nah, terus kemudian kalau misalnya konsultasi, entah itu via WhatsApp, telepon, atau misalnya Messenger, dia sering ngotot untuk minta transfer dulu. Dia akan mulai dari transfer yang lebih besar. Kalau misalnya Anda mengatakan tidak ada uang, ia juga akan tidak ragu-ragu mengatakan bahwa transfer setengahnya dulu. Itu. Dan kemudian setelah ditransfer, ia akan pura-pura melakukan sesuatu untuk penyembuhan Anda. Dan mungkin bahkan Anda dikirimi sesuatu, dikirimi yang dianggap itu sebagai obat, itu dengan jauh lebih murah. Nah, yang namanya dalam dunia penyembuhan, di dalam dunia penyembuhan, penyembuh yang sesungguhnya adalah diri Anda sendiri dan Tuhan. Ini perhatikan, di dunia penyembuhan, penyembuh yang sesungguhnya adalah diri Anda sendiri melalui keyakinan, melalui pengetahuan, melalui cara atau teknik yang Anda percayai. Dan kemudian direstui oleh Tuhan, direstui oleh Yang Maha Kuasa, direstui oleh Yang Widi, direstui oleh leluhur atau kawitan yang Anda percayai. Nah, itulah sebabnya kenapa penting sekali Anda membangun bonding, membangun hubungan baik dengan diri Anda sejati, dengan leluhur, dengan kawitan, dengan Hyang Widi yang menciptakan alam semesta ini. Sehingga langkah Anda betul-betul terselamatkan dan bahkan dijauhkan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti yang saya ceritakan saat ini. Untuk itu, Anda harus berhati-hati, gunakan ilmu pengetahuan dan juga informasi yang cukup untuk mencari informasi yang sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya, sehingga Anda menemukan jalan yang tepat untuk hidup yang lebih berbahagia, lebih berguna, dan bermanfaat bagi diri Anda. Itu. Nah, ini saya sampaikan agar tidak terlalu banyak masyarakat menjadi korban, karena dalam dunia spiritual, apapun terkadang Tuhan itu merestui, tapi tetap karma akan selalu berjalan. Apabila Anda mendapatkan atau menjadi korban penipuan, itu berarti memang karma Anda harus berada di situ. Nah, itulah sebabnya kenapa penting sekali kita selalu menyampaikan rasa terima kasih, rasa syukur kepada Ide Sang Yang Widi Wase, kepada Yang Maha Kuasa, melalui rasa yang penuh syukur, sehingga Anda ditunjukkan jalan yang terang. Nah, itu dari saya untuk saat ini. Hati-hati mencari tempat untuk belajar, hati-hati mencari tempat untuk penyembuhan, karena tidak semua orang hadir betul-betul menjalankan tugas dan dharmanya dengan baik. Matur suksema, dumugi bermanfaat. Om Santi, 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 Om.